Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri Jodoh Batam, dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang sia-sia dan tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan manusia. Di mana perkara-perkara ini saya kutip dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, di mana beliau rahimahullahu ta'ala Imam Ibnul Qayyim mengatakan asyratu asya dha'i'atun la yuntafa'u biha. Kata beliau, ada 10 perkara yang membuat amal-amal kita sia-sia dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa saja 10 perkara ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu harapan seorang muslim saat beramal saleh, menghendaki dengan amal soleh itu mendapatkan pahala dan juga balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang orang yang melakukan sebuah amal itu, mereka menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan jerih payahnya, bahkan sampai kepada harta dan biaya-biaya dalam pelaksanaan ibadahnya. Tentunya kalau seandainya semua jerih payah kita ini tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah alias sia-sia, maka ini sangat merugi dalam kehidupan kita. Makanya perhatikan 10 perkara yang disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini. Yang pertama kata beliau, ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, wa amalun la ikhlasa fihi wa la iktida, amalan yang tidak ikhlas dan tidak ada keteladanan. Yang ketiga, wa malun la yunfaq minhu fala yastamti' bihi jami'atun fid dunya wa la yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah. Harta yang tidak diinfakkan, tidak memberi kebahagiaan di dunia dan tidak mempersembahkannya juga untuk kebaikan akhiratnya. Kemudian yang keempat, wa qalbun farighun min mahabbatillahi azza wa jal wasyauqu ilaihi wal unsu bihi,
hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Badan yang menganggur, tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa mahabbatun la tataqayyad biridha'il mahbub wa imtithalu awamiri. Cinta yang tidak terikat dengan ridha kekasihnya dan tidak pula menunaikan perintah-perintahnya. Kemudian yang nomor 7, wa waqtun mu'attalun an istidrakin faritin au ightinami birrin wa qurbatin. Atau yang nomor 7, waktu yang tidak digunakan meraih kesempatan berbuat baik dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, wa fikrun yajulu fi ma la yanfa'. Pikiran-pikiran yang berkelana pada hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat bagi hidupnya. Kemudian yang nomor 9, wa khidmatun mala taqrubuka khidmatuhu ilallah wa la ta'udu 'alaika bi salahi dunyah. Melayani orang yang pelayanannya itu tidak mendekatkan dirimu kepada Allah dan tidak berdampak pada kebaikan duniamu. Dan yang terakhir, wa khaufuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah wa huwa aisar fi qabdatihi wa la yamliku li nafsihi hadaran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Takutmu, harapanmu kepada orang yang ubun-ubunnya berada dalam genggaman Allah. Ia tidak mampu memberikan manfaat ataupun madarat pada dirinya, tidak mampu menyelamatkan diri dari kematian dalam kehidupan dan juga kebangkitannya. Kemudian beliau menutup kata-katanya, wa a'dhamu hadhil idha'atan. Kesia-siaan terbesar pada dua hal. Huma aslu kulli idha'ah. Keduanya pangkal segala kesia-siaan. Idha'atul qalbi wa idha'atul waqti. Menyia-nyiakan hatinya dan menyia-nyiakan waktunya. Kemudian kata beliau, fa idha'atul qalbi min itharid dunya alal akhirah wa idha'atul waqti min tulil amali. Di mana kalbu yang sia-sia karena mengutarakan kehidupan dunia atau mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Adapun menyia-nyiakan waktu karena terbuang-buang dengan panjangnya angan-angan. Fajtama al-fasad kulluhu fi ittiba'i hawan wa tulil amali. Seluruh kerusakan berporos pada sikap mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Wa salahu kulluhu fi ittiba'il huda wal isti'dad li liqa'illahi azza wa jalla. Adapun seluruh kebaikan berpangkal pada mengikuti petunjuk Nabi SAW dan mempersiapkan diri menghadap Allah setelah kematian. Inilah ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Qayyim. Baik, kita jabarkan satu persatu. Kata beliau di sini bahwa di antara 10 perkara yang akan membuat sia-sia amal kita ini, yang pertama adalah ilmun la yu'mal bihi. Ilmu yang tidak pernah diamalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang sering kita dengar. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbin
la yakhsha, wa nida'in la yasma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk, dari panggilan yang tidak pernah didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari ilmu yang tidak membawa kemanfaatan. Maksud ilmu yang tidak membawa kemanfaatan di sini artinya karena pengetahuannya hanya sekedar pengetahuan, tapi tidak ada pengamalan sama sekali. Makanya ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Buat apa kemudian orang banyak mengetahui perkara-perkara akhirat tetapi tidak ada satu pun yang diamalkannya? Maka itu sama dengan keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Dia tidak paham isinya. Dia tidak paham bahwa ilmu yang dipelajari itu harusnya diamalkan, gitu maksudnya. Dan itulah ciri khas orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan, tapi mereka tidak pandai mengamalkan. Makanya Nabi SAW berusaha keras mengajarkan umatnya agar kita jangan sampai memiliki pengetahuan dan tidak bermanfaat untuk kehidupan. Karena percuma akhirnya kan, orang belajar ini kadang-kadang juga melelahkan, ikhwan. Orang-orang yang menuntut ilmu ini kadang-kadang melelahkan. Mereka harus meluangkan waktu di sela-sela waktu mereka harus hadir di majelis ilmu, tapi setelah mendapatkan ilmu tidak berusaha untuk diamalkan, maka sia-sialah akhirnya ilmu yang didapatinya itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amalun la ikhlasa fihi wal iqtida. Amal yang tidak dilandasi keikhlasan dan juga amal yang tidak dilandasi dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Lihat sebuah hadis ketika Nabi SAW bercerita tentang manusia yang pertama kali disentuh api neraka. Mereka orang-orang yang pertama kali disentuh api neraka itu bukan para penjahat, bukan para pembunuh, bukan orang-orang zalim, tidak. Mereka adalah orang-orang spesial yang zahirnya melakukan amal-amal besar, tapi amal-amal itu justru memasukkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Kata Nabi SAW, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya manusia pertama kali dihisab, dihadapkan di pengadilan Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Orang mati syahid ini enggak sembarang, ikhwan. Karena peperangan itu kan sesuatu yang manusia membenci untuk melakukannya. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu sesuatu yang kita benci. Karena tidak semua orang ingin mati masalahnya, dan tidak semua orang punya keberanian untuk mati. Dan itu kita bisa saksikan. Jangan lagi orang yang biasa perang, ya, kita yang tidak biasa perang mendengar mercon saja sudah ketakutan dong. Apalagi betul-betul kemudian dihadapkan dengan peperangan yang sesungguhnya, apalagi seperti di zaman dulu berhadap-hadapan pedang dengan pedang kan, nampak keberaniannya. Jadi ada orang yang mati ustushhida, dia mati syahid. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Maka dia dihadapkan di hadapan Allah, kemudian digambarkan di hadapan dia tentang amalan dia di dunia, dan dia menyaksikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amilta fiha ya fulan?" Apa yang kau lakukan di situ wahai fulan? Qala, dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhidtu ya Rabb." Aku berperang karenamu sampai aku mati syahid karenamu juga.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta ya fulan, engkau dusta wahai fulan, walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qil. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berperang itu bukan untuk dikatakan lillah, tetapi engkau berperang untuk manusia mengatakan kau seorang pahlawan, kau seorang mujahid, dan itu dikenal akhlakmu seperti itu. Akhirnya kemudian thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Maka Allah pun kemudian mengatakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan dia ke dalam neraka. Lihat. Jadi orang ini mati kemudian dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kezaliman. Ingat, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena berdusta, ghibah, namimah atau apalah nama dosanya. Orang ini masuk neraka karena mati syahid. Mati dalam peperangan melawan musuh. Kenapa orang mati syahid kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Bukan syahidnya, tetapi niat dia berperang, itulah masalahnya. Dia niat tidak karena Allah, itu masalahnya, tapi supaya manusia mengatakan dia pahlawan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak terima, sia-sialah jihadnya. Kemudian setelah itu didatangkan lagi orang yang pakar Quran. Kemudian digambarkan di dunia saat dia belajar Quran sampai kemudian hafal Quran sampai mengajarkan Al-Quran. Kemudian Allah katakan, siapa itu di sana? Kata si fulan, ana wahai Rasul, saya itu wahai Rasul. Maka Allah mengatakan, apa yang kau lakukan di situ? Maka dia mengatakan, qara'tu fikal Quran, aku membaca untukmu Al-Quran ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau membaca Quran itu supaya manusia mengatakan engkau ini qari. Akhirnya orang yang kedua pun dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli sedekah, dikenal kedermawanannya. Tempat-tempat mana-mana yang dihajatkan sedekah, dia sedekahkan hartanya di situ. Orang ini dipanggil di hadapan Allah, kemudian ditampakkan amalan di dunia saat dia bersedekah. Dia sedang menyumbang masjid, panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan dari kalangan fuqara wal masakin, anak-anak yatim, macam-macamlah disedekah. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu? Dia mengatakan, ya. Fama amilta fi, apa yang kau lakukan di sana? Maka dia mengatakan, tasaddaqtu fik, aku bersedekah karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau bersedekah itu hanya ingin dikatakan kau ini dermawan saja. Akhirnya tiga orang ini diseret ke neraka dan dimasukkan ke neraka. Dialah orang yang pertama kali disentuh api neraka, kata Rasul. Lihat bagaimana amalan syahidnya sia-sia, bagaimana amalan Al-Qur'annya sia-sia, amalan sedekahnya sia-sia. Kenapa masalahnya? Karena tidak didasari dengan keikhlasan. Itu masalahnya. Begitu juga orang yang berusaha untuk ikhlas tetapi tidak mencontoh Nabi SAW pun sama juga. Apa bedanya? Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dan tidak dicontohkan, maka amalan itu tertolak. Di zaman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi datang seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ke rumah Abdullah ibn Mas'ud, memberitahu bahwa di Masjid Quba itu ada beberapa orang, bukan sahabat, beberapa orang, mereka bukan sahabat, mungkin di bawahnya sahabat, sedang melakukan halakoh zikir tertentu di situ. Dan Nabi SAW sudah meninggal. Jadi Abi Musa al-Ash'ari melaporkan kepada Abdullah ibn Mas'ud supaya melihat orang-orang yang di Masjid Quba yang sedang melakukan halakoh zikir itu. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Mas'ud pun mengikuti Abu Musa al-Ash'ari ke Masjid Quba. Rupanya betul di Masjid Quba ini banyak jemaah.
Ada yang halaqah di sini, halaqah di sana, halaqah di sini, kemudian zikir sekian kali, zikir sekian kali. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung menegur mereka dan mengatakan, sebaiknya kalian menghitung dengan kerikil-kerikil yang di tangan kalian itu. Kesalahan-kesalahan kalian, ku jamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Kemudian orang-orang ini mengeles dan mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, ma aradna illal khair, apa yang kami lakukan ini kami tidak menghendaki kecuali kebaikan loh. Artinya ikhlas mereka melakukannya. Tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kam min muridin lil khairi lan yusiba. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan rupanya tidak diganjar oleh Allah. Artinya mengharap kebaikan saja tidak cukup kalau amalannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Makanya di ujung hadis, di ujung riwayat ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana kalian ini, Rasul saja baru meninggal, lihat pakaiannya belum usang, bejananya belum ada yang pecah. Apakah kalian lebih berpetunjuk dibandingkan petunjuk Nabi, ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan, katanya. Dari kisah ini menunjukkan bahwa ikhlas saja tidak cukup, tetapi harus ada ittiba, pencontohan kepada Nabi SAW. Makanya ulama sepakat ketika bicara tentang syarat qabulul amal, amal itu, syarat qabulul amal itu, amal diterima tidaknya itu karena dua perkara. Pertama harus ada keikhlasan, yang kedua harus ada ittiba, pencontohan kepada Nabi SAW, baru amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tertolak, sia-sia akhirnya amalannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa malun la yunfiqu minhu, harta yang tidak, atau la yunfaqu minhu, tidak diinfakkan. Fala yastamti' bihi jami'atun, fala yastamti' bihi jami'atun fid dunya wa la yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah. Harta yang tidak pernah diinfakkan, di mana tidak memberikan kebahagiaan pada pemilik harta di dunia, bahkan tidak juga bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi ada orang-orang itu, ikhwan, hartanya banyak, tetapi hanya disimpan di ATM saja, terkadang miliaran, triliunan, ya hanya di ATM itu saja. Lalu buat apa coba? Kadang-kadang ada orang bakhil itu sampai ke taraf bakhil bukan kepada orang loh ya, bakhil kepada dirinya sendiri. Dia sanggup memberi pakaian yang bagus, tapi pakaian yang ia pakai itu kumal. Dia sanggup memberi makanan yang enak, tapi yang ia makan itu ala kadarnya, bahkan tidak bergizi sama sekali. Lah kalau orang ini bakhil kepada dirinya, secara otomatis pasti dia bakhil kepada orang. Jadi ada orang-orang itu yang bakhilnya itu loh bukan sama orang lain saja, tapi bakhilnya sama dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan bahwa hakikat harta itu adalah at-tajmi' wa tafriq. Tajmi' wa tafriq, tajmi' itu artinya mengumpul-ngumpulkan banyak-banyak. Setelah terkumpul banyak, tafriq, ditinggal pula harta itu. Itulah hakikat harta. Kebanyakan seperti itu kan. Ada seseorang dari muda, dia berusaha keras untuk jadi kaya, jadilah dia pengusaha, kaya raya, tetapi banyaknya harta setelah dia tua. Setelah banyak penyakit di badannya, mata pula mulai rabun, telinga sudah kurang dengar gitu ya, baru dia kaya ya. Terkadang baru menikmati kekayaan sebentar, rupanya dia setruk pula, terbaringlah dia. Jangan lagi cerita umpamanya jalan-jalan kemana-mana, melihat taman depan rumahnya saja harus dikawal, harus dipapah tuh. Lalu apa nikmatnya harta yang selama ini dia cari dari muda coba? Karena hakikat harta itu seperti itu, dikumpul-kumpul-kumpul baru ditinggalkan.
imma harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta. Cuma dua itu saja. Boleh jadi harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta. Seperti apa harta yang meninggalkan kita? Boleh jadi Allah takdirkan mungkin kebakaran rumahnya, kena gempa rumahnya, kena tsunami rumahnya, kena puting beliung rumahnya, akhirnya kemudian roboh, tidak bisa dipakai lagi. Itu namanya harta meninggalkan kita. Atau rumahnya megah, kendaraannya mewah, tamannya indah, tapi kita pula yang mati. Berarti kita yang meninggalkan harta namanya itu. Jadi kalau hakikat harta cuma dua, imma harta meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta, makanya rugi kalau seandainya kemudian setelah dia kaya, kemudian dia meninggal dunia, kemudian menjadi milik ahli warisnya. Ahli warisnya mendapatkan dengan cara halal karena itu bentuk warisan, sementara yang punya harta sedang sibuk ditanya, kau dapat dari mana hartamu? Kemana kau belanjakan? Coba bayangkan. Ahli warisnya mereka dapat halal, itu warisan orang tuanya. Tapi punya yang pemilik hartanya ini, dia sedang sibuk ditanya-tanya tuh. Kau dapat harta banyak ini dari mana kau dapat? Min aina iktasab wa fima anfaq, dan kemana kau belanjakan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya akhirnya kemudian lelah letihnya dia itu sia-sia jadinya kan. Harusnya kata Nabi SAW, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu yang kau pakai usang, yang kau makan habis, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Makanya orang yang meninggal dunia pertama kali yang meninggalkan dia apa? Hartanya dulu. Semata-mata ruh dicabut dari kita ini, yang pertama kali meninggalkan kita harta kita dulu. Baru setelah itu keluarga kita. Keluarga kita ini hanya ngantar itu sejenak saja ke kuburan itu. Kalau sudah dikubur, sudah dipendam tanah, enggak akan lama dia akan pergi pulang tuh. Artinya yang pertama meninggalkan orang yang meninggal itu adalah hartanya dulu. Hartanya itulah yang kemudian jadi rebutan ahli warisnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Amalan yang sia-sia adalah harta yang tidak pernah diinfakkan, sehingga tidak membahagiakan dia di dunia, apalagi membahagiakan dia di akhirat. Kemudian yang keempat, amalan yang sia-sia adalah qalbun farighun min mahabbatillahi azza wa jal wasyauq ilaihi wal unsubi. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah, tidak ada kerinduan kepada Allah, tidak ada mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian manusia yang dalam kehidupan dunia ini cara berfikirnya hanya dunia dan dunia saja. Hatinya hampa dan kosong karena tidak pernah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kemudian dia ingin mencari kebahagiaan, terkadang karena tidak tahu jalannya, akhirnya dia berfikir yang tidak-tidak kan. Dia berfikir bahwa kalau banyak uangnya pasti bahagia. Setelah banyak uangnya tak bahagia juga. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara kekayaannya. Akhirnya berfikir bahwa bahagia itu kalau bisa berjalan ke sana kemari, ke tempat-tempat indah dan rekreasi. Dia pun berjalan ke sana kemari, tidak juga kunjung mendapatkan kebahagiaan. Katanya kebahagiaan itu ada di pangkat jabatan kepemimpinan. Dia kejar itu semuanya. Sudah dapat, tak ada pun kebahagiaan di situ. Lalu kebahagiaan itu ada di mana? Maka para ulama mengatakan as-sa'adatu fi qalbi, bahwa kebahagiaan itu ada dalam hati sebenarnya. Dan itu hanya ada pada kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekatlah kebahagiaan itu kepada kita. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di muqaddimah kitabnya Qawaidul Arba' itu, apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa di antara alamat-alamat kebahagiaan adalah apabila manusia ditimpa musibah dia bisa bersabar. Apabila manusia diberikan nikmat dia bersyukur. Apabila manusia melakukan dosa lekas dia istighfar. Kemudian kata Syekh, tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah. Itulah kunci kebahagiaan manusia. Pertama, apabila ditimpa musibah dia bersabar. Dia yakin ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya terpaut dengan Allah. Enggak mungkin Allah itu memberikan musibah kecuali dengan sesuatu yang sanggup kita hadapi. Yang kedua, dan tidak mungkin juga Allah memberikan musibah kecuali kalau kita beriman itu tanda sayangnya Allah sedang menguji kita, sehingga dia bersabar. Ya. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau dia melakukan dosa cepat istighfar. Itulah hati yang dipenuhi dengan zikrullahi azza wajalla. Maka kalau seandainya hati ini kosong ikhwatu fiddin dari Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan kita kepada Allah azza wajalla, sia-sialah amal kita. Lalu bagaimana caranya supaya hati ini dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ibnul Qayyim, pertama, perbanyak Al-Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, perbanyak melakukan solat-solat sunnah. Kemudian yang ketiga, perbanyak lisannya mengucapkan zikrullah. Kemudian yang keempat, perbanyak tafakur dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, cobalah berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam akhir, supaya kita merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga jauhi kemaksiatan. Dan banyak lagi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebab hati kita ini dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa kecintaan kepada Allah itu bukan hanya sekedar terlontar di lisan. Sebab cinta itu kalau hanya terlontar di lisan tapi tidak ada dalam hati yang paling dalam, maka percuma kecintaan itu. Manusia yang paling cinta kepada Nabi SAW siapa? Abu Talib. Abu Talib itu orang yang paling cinta kepada Nabi, padahal dia kafir, tapi dia cinta dengan Nabi. Bukti cinta Abu Talib dengan Nabi SAW, setiap orang-orang pembesar Quraisy itu hendak menyakiti Rasul, maka dia orang yang paling pertama kali menghadapinya. Padahal tidak ada sangkut paut dengan keyakinannya kan. Dia bukan muslim, dia kafir. Tapi yang melandasi Abu Talib membela Rasul itu karena kecintaan sebatas keluarga. Karena Rasul itu anak daripada saudaranya Abdullah, keponakan, ya kan? Makanya Abu Talib sangat sayang dengan keponakan, hanya sebatas keluarga. Sehingga perasaan cinta Abu Talib, apakah manfaat kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW? Tidak. Tetap Abu Talib masuk neraka. Kenapa? Karena pengungkapan cinta saja tidak cukup. Harus ada pengikutan di sini. Mengikut Nabi SAW masuk Islam, baru benar tuh kecintaannya tuh. Tapi ada orang-orang yang zahirnya masuk Islam, dia mengucapkan syahadat, kemudian juga dia berusaha mengikuti Nabi SAW, solat di belakang Nabi, sedekah di depan Nabi, berbuat baik di hadapan Nabi, dan begitu seterusnya. Tapi ketika tidak ada rasa cinta dalam hatinya, percuma juga. Seperti yang terjadi kepada tokoh munafik Madinah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu tokoh munafik Madinah, pura-pura masuk Islam, solat di belakang Nabi, sedekah dengan Nabi, jihad di belakang Nabi, tetapi
kebersamaan Abdullah ibn Ubay mengikuti apa yang disarankan Rasul tidak bermanfaat di akhirat. Tetap Allah masukkan ke neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Kenapa? Padahal dia mengikuti Nabi. Ya, zahirnya saja ikut Nabi, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Nabi. Itulah munafik. Munafik itu kan yang menampakkan yang zahir dan menyembunyikan yang batin. Ya, makanya kalau seseorang itu beramal tanpa ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, percuma amalan itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wa badanun mu'attilun min ta'atihi wa khidmatihi. Anggota badan yang tidak dipakai untuk ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ikhwan bahwa semua anggota badan kita ini ada pertanggungjawaban tersendiri di hadapan Allah. Allah mengatakan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pandangan kalian, pendengaran kalian, hati kalian semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira badan kita tidak akan dipertanggungjawabkan. Karena ada orang yang membawa badannya itu ke tempat-tempat maksiat. Ada yang membawa pandangan, matanya memandang yang diharamkan, telinganya mendengar yang diharamkan, lisannya mengucapkan hal-hal yang diharamkan, cara berfikirnya juga berfikir hal-hal yang diharamkan, kakinya melangkah ke tempat yang diharamkan. Ini ada pertanggungjawaban tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jangan sampai badan kita ini yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak mampu menjalankan amanah. Jangan salah bahwa dari ujung kepala sampai kaki lo badan bukan milik kita, milik Allah. Makanya dilarang menyakiti badan kita, kan itu bukan milik kita, milik Allah tuh. Badan ini hanya amanah dari Allah saja. Maka amanah ini peganglah sebaik-baiknya dengan cara apa? Gunakan badan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasul ketika bicara tentang salat duha, apa kata Rasul? Setiap pagi ini 360 persendian di badan kita itu harus mengeluarkan sedekahnya. Dengan cara apa? Dengan cara tasbih, tahlil, takbir, tasbih, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran dan macam-macam. Tapi kata Nabi SAW, mencukupkan dengan itu cukup dengan 2 rakaat duha, kata Rasul. Itu sudah mewakili sedekah 360 persendian setiap pagi. Ya, artinya bahwa anggota badan ini kan harus dikeluarkan sedekahnya juga. Dan cukup dengan duha itu sudah mewakili sedekah yang lainnya. Makanya badan ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-5, yang ke-6. Ya. Wa mahabbatun la tataqayyad bi ridha'il mahbub wa imtithalu awamiri. Kecintaan kepada Allah tetapi tidak terikat kecintaan kepada Allah tetapi tidak terikat dengan mengharapkan keridhaan Allah dan tidak melaksanakan perintahnya ataupun menjauhi larangannya. Makanya ada ayat yang mengatakan apa? Ada sebuah kaum, kata Hasan Al-Basri, mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka turunlah satu ayat kemudian menguji kecintaan mereka. Apa ayatnya? Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, kalau mereka mengklaim mengakui cinta dengan Allah, ikuti aku, maka Allah akan mengampuni dosa, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari sini kita tahu bahwa antara mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib dia harus ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya dia mencintai Allah kalau tidak ittiba dengan Rasul? Makanya Allah mengatakan, katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau mereka menganggap cinta kepada Allah, ikuti aku. Maksudnya ikuti sunnah-sunnahku. Sebab kalau seandainya tidak mengikuti sunnah Nabi maka percumalah kecintaannya. Ini juga di antara perkara yang ke-6. Kemudian yang ke-7, wa waqtun mu'attilun atau mu'attalun an istidraki faritihi au igtinami birrin wa qurbatin. Waktu yang tidak digunakan untuk memperbaiki diri atau berbuat kebaikan dan ibadah. Kalau kita perhatikan ikhwan, di dalam Al-Quranul Karim kebanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Wadduha, waktu duha. Wal fajri, waktu fajar. Wal asri, waktu asar. Wal laili, waktu malam. Wan nahari, waktu siang. Wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan itu juga menunjukkan waktu. Jadi hampir dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu banyak bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu akan terus berjalan dengan manusia. Kita ini loh sedang berjalan dengan waktu. Lah waktu itu kita tidak terlepas daripada waktu. Dan waktu ini akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arbah. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam meniti di titian siratal mustaqim sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Pertama, an umri, umur. Kemana kau habiskan? Umur, waktu. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'afnah, masa muda waktu. Kemana kau lampiaskan? Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi fi ma'amila fi, dengan ilmunya sudahkah diamalkan? Mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya pun butuh waktu. Kemudian hartanya, wa fi malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Mencari harta butuh waktu, membelanjakannya pun butuh waktu. Jadi semua terikat dengan waktu. Lah waktu ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, jauhi beberapa perkara, kalau tidak sia-sialah waktu kita. Pertama, ghaflatul qalbi an dzikrillah, jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Ketika kita ini pulang dari sini pengajian, kan kita bisa bertasbih, bertakbir, bertahmid. Daripada kemudian kita diam saja di atas motor, di atas kendaraan, sampai di rumah nggak dapat apa-apa kan begitu. Tapi kalau sepanjang jalan ini kita ucapkan tasbih, takbir, tahmid, maka di jalan itulah kita dapat pahala. Yang kedua, al-inshtighalu bin nas, sibuk ngurus orang. Ada orang sibuk ngurus manusia kan, dengan membicarakan manusia, memfitnah manusia, menyebarkan hoax manusia. Terkadang kita loh tidak ada kepentingan di situ, kok bela-bela orang itu. Terutama kalau sudah dekat-dekat kampanye tuh. Hari-hari itu aja yang dibicarakan itu. Lah kalau dia kalah emang apa ruginya, kalau dia menang apa untungnya? Kadang-kadang tidak ada untung, tidak ada rugi sebenarnya. Tapi kita habiskan untuk membicarakan orang, coba. Habis waktunya di situ kan. Ini yang jelas-jelas ya, kadang-kadang di dalamnya itu ghibah juga tuh, dosa lagi itu di situ. Sudah membuang-buang waktu, berbuat dosa lagi di situ, naudzubillah. Dan ghibahnya bukan ghibah biasa, ghibah nasional kadang-kadang. Ya. Yang dibicarakan tuh pejabat-pejabat gitu ya. Kemudian juga yang menghabiskan waktu itu qurana usu, ya, kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang jelek ini akhirnya habis waktu kita di situ. Itu maksiat.
Kemudian juga yang menghabiskan waktu kasratun naum, banyak tidur. Nah, ini juga tidur tidak terasa kan, tahu-tahu tidur pagi bangun sore, habislah waktu itu. Apa manfaatnya coba? Ya. Termasuk juga al-istima bil ikhwan ala mu'anasati tab'i min asbab dia'il waktu, atau mungkin tidak melakukan dosa. Kawan yang kita kawani itu ya bukan orang jahat, dia orang baik, tapi akhirnya kemudian banyak ngobrol sana sini, duduk di warung sana sini, akhirnya waktu begitu cepat habislah kehidupan dia hanya untuk itu saja. Lah ini semua ini menyanyiakan waktu. Lo usia kita enggak panjang. Berapa lo usia kita ini? 60 sampai 70 tahun saja kan. Yang di atas itu sedikit sekali. Apalagi antum yang usianya sudah 50 siap-siap OTW tuh. Kalau umpamanya udah enggak paham juga bahwa dia sudah mau OTW, ini kan enggak, berarti dia enggak pakai otak dia itu kalau dia sudah dekat ajalnya. Ya. Maka ini juga ingat bahwa yang ketujuh juga bicara soal waktu yang tidak digunakan untuk memperbaiki diri atau berbuat kebaikan atau ibadah, maka sia-sialah hidupnya. Kemudian yang nomor 8, fikrun apa namanya, pemikiran yajulu fi ma la yanfa, pikiran yang sia-sia karena digunakan bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kadang begini ikhwan, ini di masyarakat saja ya. Kalau kita punya anak umpamanya, anak ini cerdas, di atas rata-rata kemampuannya. Terkadang orang tua berpikir itu langsung bicara urusan dunia. Wah, ini kalau disekolahkan anak saya bisa jadi dokter nih. Ini kalau disekolahkan anak saya bisa jadi pilot nih, bisa jadi insinyur nih, ini bisa jadi pejabat nih, ya. Karena lihat kecerdasan. Ya. Dan sedikit sekali orang tua berpikir nih, ini anak saya kalau pesantren kecerdasan bisa jadi kiai nih. Sedikit yang ngomong gitu. Jadi orang berpikir itu masalah dunia dulu. Ya. Itu kebanyakan di masyarakat. Kalau dia melihat potensi anaknya cerdas, pasti bicaranya masalah dunia. Ini kalau disekolahkan jadi-jadi nih. Jadi apa? Kan itu. Coba berpikirnya gantilah. Berpikirnya ini anak cerdas, ini bagus juga dimasukkan ke pesantren yang mudah cepat hafal Quran, kan gitu. Ini enggak, ya. Sudah dunia dulu, akhirat itu belakangan tuh. Jadi ke pesantren ini kalau sudah nakal baru dimasukkan ke pesantren. Nah biasanya kalau sudah nakal akhirnya semua orang berpikiran seperti itu. Si anu anaknya nakal masuk pesantren, si anu anaknya nakal masuk pesantren. Ketemulah si nakal dengan si nakal, buat geng di pesantrennya. Akhirnya ngerusak pesantren kan. Ya. Ini kayaknya agak idiot anak yang bungsu ini, masukkan ke pesantren aja lah. Ini kadang-kadang coba kan, yang bodoh-bodoh pula dimasukkan ke pesantren. Lah ini cara berpikir yang salah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kasihan loh, anak ini punya potensi kecerdasan tapi diarahkan ke dunia. Habis waktunya untuk situ jadi akhirnya kan. Habis dia waktunya untuk sekolah, menghabiskan dunia sampai dia dewasa. Lalu manfaat kehidupan akhiratnya apa? Untuk orang tuanya dan untuk dia sendiri kan. Ya, makanya di sini harus paham bahwa di antara hal yang menyia-nyiakan amal itu adalah pikiran yang digunakan pada sesuatu tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 9 di sini, khidmatu man la yaqrabuka khidmatuhu ila Allah wa la ta'udu 'alaika bi salahi dunyah. Melayani seseorang tetapi pelayananmu terhadapnya tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini maksudnya. Dalam dunia pekerjaan, kebanyakan orang bekerja itu kan melayani orang. Coba lihat orang-orang yang kerja di PT itu. Berapa ribu kan? Sedang melayani siapa? Sedang melayani yang pemilik perusahaan, ownernya. Buruh bahasa kitanya kan. Ya. Artinya bahwa
Ada orang-orang itu yang selama hidup di dunia menjadi buruh, bekerja kepada orang, tetapi pekerjaannya itu sama sekali tidak bernilai ibadah dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Sudah susah dengan gaji yang kecil di dunia, di akhirat pula belum tentu dapat pahala. Maka dari sini seorang muslim haruslah menjadikan setiap pekerjaan apapun bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Pertama, niatkan keluar rumah itu memang untuk beribadah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tentukan niatnya. Yang kedua, ketika bekerja, bekerjalah dengan cara yang baik. Jangan korupsi waktu. Kalau sudah ditentukan jam sekian masuk, jam sekian istirahat, jam sekian pulang, ikuti aturan. Itu namanya amanah dengan waktu. Kadang-kadang kita ini kerjaan, kadang-kadang korupsi waktu, giliran gajian kurang sedikit protesnya, naudzubillah. Ini kurang 100 ini. Lah kok 1 jam tidur nggak ada tuh yang dikomplain. Jadi kadang-kadang itu kita pandai menuntut tapi tidak bisa memberikan hak. Maka ini bukan benar ibadah. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan kewajiban. Datang waktu zuhur sholat, datang asar sholat, datang maghrib sholat. Kadang orang saking sibuknya bekerja malah lupa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan berbagai macam alasan. Lalu untuk apa anda bekerja kalau begitu? Kalau meninggalkan sholat untuk apa kerjanya? Walaupun 1 gepok uang anda kalau enggak sholat itu percuma, enggak ada nilainya sama sekali. Kemudian juga ingat bahwa anda sedang mencari rezeki untuk keluarga, maka carilah yang halal. Jangan cari yang haram. Kalau di situ ada yang haram, pergi. Negeri Allah itu luas. Cari yang betul-betul halal. Makanya Nabi SAW satu hari ada seseorang yang lewat di hadapannya. Orangnya badannya sterek, rajin, semangat. Jadi sahabat yang di samping Rasul mengatakan, Rasul, kalau seandainya orang seperti ini digunakan untuk berperang, tentu akan lebih baik lagi. Tapi kalau digunakan hanya untuk bekerja saja, kayaknya sia-sia dia hidupnya. Karena melihat badannya, semangatnya, layaknya jadi prajurit lebih bagus gitu. Ngapain bekerja sia-sia aja? Kata Nabi SAW, jangan bicara seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jangan salah. Kalau orang itu keluar karena di rumahnya ada anak kecil, dia mencari pekerjaan itu untuk memberi makan anaknya, maka dia dianggap di jalan Allah. Atau wa in kana kharaja yas'a ala abawaini saykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Atau boleh jadi dia bekerja itu karena di rumahnya ada orang tua yang sudah sepuh. Dia yang harus mencari pekerjaan dan menghidupi kedua orang tuanya atau nenek kakeknya. Maka kalau itu yang terjadi, maka dia dianggap di jalan Allah. Atau kata Rasul, wa in kana kharaja yas'ala nafsihi ya ufuha fahuwa fi sabilillah. Atau boleh jadi dia bekerja itu karena dia tidak mau minta-minta, dia tidak mau jadi pengemis, makanya dia bekerja. Maka dengan bekerja itu dia sedang di jalan Allah. Artinya kalau kita pandai mengolah, ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajal, pekerjaan yang asalnya mubah itu bisa bernilai ibadah sebenarnya. Kalau tidak ya sia-sia kerjanya, yang enggak dapat apa-apa jadinya kan. Maka pandai-pandailah mengolah pekerjaan yang tadinya mubah menjadi sebuah ibadah. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, khaufuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah wa huwa asbaru fi qabdatihi wa la yamliku li nafsihi hadaran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Takut dan harap kepada sesama hamba, padahal dia di bawah kekuasaan dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, dalam kehidupan dunia ini, ikhwan, terkadang ada orang-orang yang kurang tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya itu dibayang-bayangi dengan ketakutan kan. Takut
besok makan apa, takut besok kerja apa, takut besok anaknya jadi apa, macam mana hidup saya setelah ini, macam mana keluarga saya setelah itu. Ada orang yang dibayang-bayangi dengan ketakutan. Baru muncul nama kita saja di PT, di list ada nama kita, orang-orang yang di PHK, itu setengah mati kita merenung tuh, gak bisa tidur. Kenapa nama saya ada di situ katanya? Ya, udah kayak kiamat tuh. Jadi ada orang itu yang dibayang-bayangi ketakutan dengan selain Allah Azza. Ini kan urusan dunia, ikhwan. Kenapa mesti takut dengan dunia? Ikhwan, Allah itu ketika membagi-bagikan rizkinya kepada hamba-hambanya, maka rizki kita sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz dan tidak mungkin berubah. Ya. Kemudian yang kedua, rizki itu di tangan Allah, bukan di tangan PT, ya, bukan di tangan bos, bukan di tangan pemilik perusahaan. Rizki itu di tangan Allah, dan Allah mampu memberikan rizkinya sesuai dengan kehendaknya. Manusia bisa menahan, tapi Allah tidak. Ya. Yang ketiga, bahwa manusia itu mati tidak mungkin dimatikan kecuali disempurnakan rizkinya. Mustahil orang itu mati kalau rizkinya enggak sempurna. Disempurnakan dulu rizkinya, baru mati dia sesuai dengan catatannya. Kemudian juga yang keempat, Allah itu ketika membagi-bagi rizkinya, maka tidak mungkin salah alamat. Tidak mungkin malaikat yang hantar rizki ke kita tiba-tiba mampir di rumah tetangga. Mustahil. Ya, tidak mungkin malaikat itu salah sasaran. Ya, karena alamat kita palsu umpamanya kan. Malaikat itu tidak mungkin salah sasaran. Ya. Yang jelas bahwa ketika kita bicara soal rizki itu, kita harus yakin bahwa di tangan Allah lah rizki kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak mungkin memberikan rizkinya, ataupun tidak mungkin mampu dicegah ketika Allah memberikan rizkinya. Karena rizki Allah itu kan ikhwan, sering saya katakan, ada yang sifatnya dicari, ada yang sifatnya datang sendiri, itu masalahnya. Contoh umpamanya perdebatan Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, ya imam itu kan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Abu Hanifah enggak ketemu. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik kan guru sama murid tuh. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Kata Imam Syafi'i, ya imam, rizki itu harus ada usaha, dicari. Kata Imam Malik, kata siapa? Rizki itu datang sendiri. Berdebatlah ini guru sama muridnya. Kesal Imam Syafi'i, akhirnya pergi dia. Di tengah jalan dia ketemu ada orang yang sedang membawa barang di punggung. Kata Imam Syafi'i, bisa saya bantu? Oh silahkan. Akhirnya dibantu. Setelah dibantu dapat upah dia. Kata Imam Syafi'i, itu kan apa kataku, kalau aku tidak berusaha tak dapatlah upah ini. Saya akan kasih tahu Imam Malik, katanya. Berangkat kepada Imam Malik dan mengatakan, ya imam, baru saja saya mendapatkan upah nih. Ya. Itu karena jerih payah saya menolong orang. Ya. Tapi karena engkau guruku, upah ini saya bagi dua. Ambillah, katanya. Kata Imam Malik, sudah kukatakan bahwa rizki itu tak perlu kerja. Buktinya saya dapat nih. Apa emang saya kerja apa, katanya. Ya kan? Dari sini menunjukkan bahwa ada rizki yang dicari, ada rizki yang datang sendiri. Lihat waktu musim corona kemarin, coba. Kok gemuk-gemuk orang itu, tapi di Facebook ngeluh kerja. Ya kan? Lah dari situ menunjukkan bahwa tidak mungkin Allah membiarkan hambanya tanpa diberikan rizki. Karena Allah yang mengatakan, wa min dabatin fil ar illa 'ala rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata yang berjalan di permukaan bumi ini kecuali rizkinya sudah ada loh. Makanya ketika orang-orang jahiliyah mereka membunuh anak-anak mereka itu karena takut miskin sebagiannya, Allah turunkan ayat, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami loh yang kasih rizki kalian, anak-anak kalian. Kenapa kalian sibuk membunuh anak-anak kalian? Ya. Jadi dari sini ikhwatul fillah memuliakan Allah Azza wa Jalla yang ke-10 ini, kalau seandainya kemudian kita selalu takut dan takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka hidup kita akan sia-sia.
Kenapa Nabi sampai mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan? Ya Allah, aku berlindung dari kamu dari kebingungan dan kesedihan. Karena bingung ini bicara soal masa depan, sedih ini bicara soal hari yang sudah berlalu. Terpikir dengan istri yang meninggal, kan itu sedih namanya. Terpikir motornya dicuri orang, sedih, berarti berlalu tuh waktunya. Tapi kalau bingung itu yang akan datang. Tapi dua-duanya Rasulullah SAW mengajarkan agar kita berlindung, karena dua perkara inilah yang akan menyia-nyiakan hidup kita. Kalau kita bingung terus, sedih terus, habislah waktu kita di situ. Makanya berlindunglah dari dua perkara ini. Inilah di antara 10 sebab yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang amalan yang sia-sia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi